Aku saiki neng joglo pangarepan. Lah joglo iki tak kandhani. Sing kagungan kuwi cangon sing istiqomah ngancani lan ngayomi. Lah diingi iki peh wis ra karo-karuan. Neng jenenge medsos kuwi sing dibahas karo wisata jeglongan, infrastruktur jalan sing ra karo-karuan. Mulane aku ki bingung, jane sak temane iki piye? Makane aku teko rene iki langsung neng gone wong pusat sing kagungan joglo pangarepan iki. Lah niki beliaunya sing cah angon kula wastani wau. Wilujeng siang Bapak. Siang Mas. Nggih paring asma sinten Pak? Kok diwastani cah angon niku pripun to Pak sejatosipun? Ya nama saya Ali Mufti. Oh Pak Ali Mufti nggih. Wah ngapunten kok kula nimbali Pak ki ora patut nek pamane kula nimbali Mas ngoten pripun? Oke. Wah ngono Mas. Mas cah angon Mas Ali Mufti nggih kagungane asma. Mufti. Nggih. Niku ngeten Pak, kula niku ki sebagai nem-neman niku ki mumet ning ndas niku maca medsos isine kur ngelek-elek infrastruktur. Niku sejatosipun pripun to? Mas Ali Mufti. Mas muwe nak ya nek Mas ngono ya. Ya, terima kasih. Jadi apa yang menjadi perdebatan atau keramaian di dunia media sosial itu adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Ponorogo. Nggih. Saya pikir itu perlu kita apresiasi sebagai sebuah kontrol bagi institusi pengambilan kebijakan. Nggih. Tapi yang harus juga diingat oleh masyarakat, pengguna media sosial dan yang lain bahwa membangun itu butuh proses. Nah, lho, bangun ki butuh proses, ora kok kaya malik tangan grimbyang. Cacah lho padha dirungokne lho, iki langsung pusat iki masamu. Ngono ben mudeng, nggih ngoten to, Mas. Ya, lah kalau membangun itu butuh proses, apalagi ruas Ponorogo itu cukup besar, panjang gitu. Di sisi lain APBD kita juga ya tidak sebanding dengan luasnya wilayah di nggih. Nah, oleh karena itu masyarakat Ponorogo juga harus sabar dan tentu kalau saya amati proses pembangunan infrastruktur 4 tahun terakhir ini tracknya sudah betul. Nah ini Ya, walaupun ya saya yakin masih banyak yang kurang. Ya, itu ya, kita akui. Itu kita akui. Tetapi tracknya sudah betul. Jadi kalau kita lihat beberapa ruas yang di Kabupaten Ponorogo ini dengan menggunakan aspal yang baik gitu ya. Terus kalau ruasnya panjang gitu ya, itu sesuatu yang sudah sangat baik tracknya gitu ya. Saya akui masih banyak yang kurang. Nah, oleh karena itu yang kurang itu harus kita sempurnakan di masa yang akan datang. Ponorogo itu kalau kita bagi itu menjadi sampai hari ini kita sudah memasuki 25 tahun berjalan. 25 tahun nggih. Ya. Fondasi pembangunan dalam banyak dimensi sudah pada track yang benar. Nggih. Bagaimana infrastruktur, bagaimana sosial budaya, bagaimana bangunan birokrasi, gitu ya. Bagaimana pola komunikasi pemimpin dengan rakyat, ini sesuatu yang positif yang itu harus dikembangkan di fase yang akan datang. Saat ini kita masuki fase 25 tahun yang akan datang. Alat kontrol kita, apakah Ponorogo ini berkembang atau tidak adalah bagaimana 20 tahun yang akan datang ini Ponorogo menjadi sebuah daerah yang indah, menjadi daerah yang nyaman, nggih. menjadi satu kabupaten yang membuat masyarakat sekitar kerasan untuk bisa bertinggal dan berdulan di Kabupaten Ponorogo. Berwisata dan tinggal di sini. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana bangunan budaya ya dikoneksikan dengan wisata. Ini menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk dikembangkan yang akan datang. Ingat, masyarakat Ponorogo juga harus kita ingat
Ponorogo itu yang kita rindukan adalah kedamaian dan kenyamanan, dan oleh karena itu pola ini harus dikembangkan di masa depan. Iya, betul. Karena kita mengandalkan Ponorogo itu tidak punya apa-apa kecuali adalah bagaimana membuat daya tarik masyarakat luas untuk hadir di Ponorogo. Disitulah akhirnya akan ada pergerakan pertumbuhan ekonomi. Iya. Gitu ya. Kalau Ponorogo nanti budayanya berjalan baik, wisatanya terkoneksi dengan budaya, maka akan lahirlah satu kondisi di mana masyarakat sekitar Mataraman, Jawa Timur, dan mungkin Indonesia untuk bisa hadir dan datang di Ponorogo untuk menyaksikan bersatunya budaya dan wisata. Keren. Budaya kita apa? Kita punya reog, yang itu tentu sangat mendunia. Kita punya perguruan pencak silat, kalau itu dipahami sebagai sebuah budaya, ada 24 perguruan pencak silat. Kita punya banyak pesantren, kita punya ngebel, kita punya sarangan yang berdekatan dengan Sampung, kita punya budak, kita punya ngerayun, yang itu semua bisa kita desain menjadi satu situasi yang menyenangkan buat masyarakat di sekitar ini. Juga ada para layangan di Balong, gitu ya. Nah, oleh karena itu Kabupaten Ponorogo ke depan harus dipimpin oleh seseorang yang memang mampu untuk mengkoneksikan itu semua. Tentunya tidak disconnect, artinya tidak terputus kepemimpinannya satu. Yang kedua, mampu meramu antara budaya dan wisata. Ya, meramu ini menjadi penting karena sebenarnya kepala daerah itu fungsinya adalah juru masak. Bagaimana memasak potensi yang ada ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Ponorogo dengan karakter dan tipologi pemimpin yang sederhana, merakyat, humble, komunikatif, mencintai rakyatnya, gelem sambang kepada rakyatnya, dan sebagainya, yang itu tentu sangat diharapkan dalam sebuah budaya dan dalam sebuah budaya yang ada saat ini dimiliki oleh Ponorogo. Ponorogo itu merindukan situasi di mana semua kondusif, masyarakatnya kondusif, budayanya kondusif, pemimpinnya bagus, birokrasinya bisa menjadi teladan dan sebagainya. Kalau ini dimulai pada starter tahun ini, maka insya Allah 20 tahun ke depan Ponorogo akan beda, ya. Percaturan di media sosial akan menjadi berbeda lagi, gitu. Berikutnya, yang paling penting, karena situasi Ponorogo yang sangat sederhana, APBD-nya dan semuanya, maka kita membutuhkan seorang yang mampu mengkomunikasikan, mengkolaborasikan, mensinergikan seluruh potensi untuk bersama-sama memikir Kabupaten Ponorogo. Nah, itu. Ya. Mengkolaborasikan inilah akhirnya Ponorogo itu akan bisa terbangun. Melibatkan banyak stakeholder, melibatkan banyak kelompok kepentingan yang terorkestrasi oleh seorang pemimpin, dan itu akan menjadi indah. Sejatosipun Mas Ali niku di DPR RI komisi pinten? Ya, saya ini pernah jadi ketua DPR di Ponorogo. Oh, nggih. Saya ini jadi DPR di Komisi 5. Sekarang di DPR RI. Sekarang juga di Komisi 5. Saya juga saat ini menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Tentu saya adalah bagian dari masyarakat Ponorogo. Nah, lho. Ya. Nek pengen roh Komisi 5 itu tentang infrastruktur, Pren. Ngerti ora? Engko teko Komisi 5 apa Komisi 5 tak genane sisan. Iki cacah lho sing ra mudeng-mudeng lho. Lah nggih, mulane kula sanjangi cacah niku rencang-rencang rada endos lho. Nek mboten disanjangi ngeten iki. Nggih. Iya, berarti inilah yang tadi saya maksud, bahwa kepala daerah di Ponorogo ini harus mampu untuk mengkolaborasikan semuanya.
Nah, mengkolaborasikan dengan siapa? Dengan kelompok-kelompok yang mempunyai sesuatu yang bisa dibawa ke Ponorogo. Ya betul. Ya, misalnya anggota DPR di banyak komisi gitu ya, ada komisi 1 sampai komisi 13 ya lah. Ketempatan saya di komisi 5 yang membidangi tentang infrastruktur ya. Dan alhamdulillah kita selama 2-3 tahun terakhir ini sudah sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Dan itu kita persembahkan kepada rakyat Ponorogo, kita persembahkan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Bapak Sugiri Sancoko dalam rangka untuk bagaimana agar apa yang kita kontribusikan di Kabupaten Ponorogo ini bisa menjadi bagian dari program atau visi misinya Bupati Ponorogo Hebat itu. Jadi Ponorogo Hebat adalah Ponorogo yang bisa mengkolaborasikan seluruh kepentingan stakeholder di Kabupaten Ponorogo ini. Dan beliau insya Allah bisa itu. Nah, kuwi lho, Pren. Asli Ponorogo dan berkontribusi banyak terhadap pembangunan infrastruktur Ponorogo. Keren ora kuwi. Terus niki ngeten Mas Ali. Harapane panjenengan niku nopo sebagai orang pusat? Kula nek Mas Ali wong pusat ngoten mawon nggih terhadap Ponorogo niki. Ya, saya ini insya Allah nanti saya itu akan mati di Ponorogo lah. Ya, maka sedikit banyak kita mengharapkan Ponorogo ke depan menjadi lebih baik. Ya, masyarakat bisa menikmati kerja para pemimpin. Dan tentu kita harus juga objektif bahwa membangun itu tidak bisa bim salah bim. Membangun itu butuh proses. Membangun itu butuh tahapan. Dan pemerintahan saat ini telah memulai dengan jalan yang benar. Nah, kuwi lho, Pren, intine pokoknya Komisi 5 itu ora iso kerja, ora iso nyambut gawe nek tidak ada dukungan dari elemen-elemen masyarakat semua. Jadi pokoknya ayo bareng-bareng bangun Ponorogo. Mumpung Mas Ali iki asli wong Ponorogo. Wes ngono ae, aku wis gamblang tenan ya langsung ketemu wong pusat, wis atiku ayem, ora mikir norno, ora mumet neh babakan infrastruktur, aku wis ayem oleh pencerahan. Pun matur nuwun.